Polisi membongkar peredaran narkoba cair dengan modus pengiriman memakai jasa ojek online. Dari penggerebekan di dua lokasi di Jakarta Timur, petugas menangkap seorang pengedar dan menyita puluhan kartridge berisi narkoba cair. Berawal dari laporan seorang pengendara ojek online terkait barang kiriman yang dicurigai berisi narkoba, polisi kemudian langsung bergerak. Bersama pengendara ojek lain, petugas mendatangi sebuah kontrakan di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Diam. Bareskrim. Di lokasi polisi langsung menangkap seorang pelaku bernama Ananda. Ini apa nih? Ini punya dia, ini sabunnya, ini. Apa nih? Ini liquidnya? Iya. Ini apanya? Ini sabunnya. Ini sabunnya? Iya. Jadi pandai baru mau dikirim-kirimin. Kirimin kemana? Alamatnya belum dikirim semua Bang Amin. Cukup. Tidak hanya menangkap pelaku, tim Tengkorak juga menemukan beragam barang bukti narkoba siap edar, antara lain 2 paket sabu, ganja, serta puluhan cartridge berisi narkoba cair. Ini 50. 50? Harusnya tuh ini tiga-tiganya harus aku buy, cuman si Poku perintah ini nanti Dipecah. aja pagi. Ya. Ini? Soalnya pakai ini ya, pakai Instagram itu ya? Oh enggak, saya cuma gitu. Petugas juga mendatangi sebuah apartemen di kawasan Penggilingan, Jakarta Timur yang diduga sebagai tempat persembunyian dari pengendali barang-barang haram itu. Nilai barang bukti narkotika diperkirakan mencapai lebih kurang 410.781.120 rupiah dan berpotensi menyelamatkan sekitar 831 jiwa. Untuk pengembangan lebih lanjut, tersangka dan seluruh barang bukti kini dibawa ke gedung Bareskrim. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Polisi menangkap 14 pelajar pelaku dalam kasus tawuran yang menewaskan pelajar berinisial NAW. Para terduga pelaku diamankan di lokasi berbeda dengan sejumlah barang bukti senjata tajam. Satu dari 4 pelaku tawuran diringkus tim gabungan Satreskrim Polresta Tangerang di Tol Merak. Pelaku ditangkap ketika sedang melarikan diri dan akan menyeberang ke daerah Lampung. Pelaku terlibat tawuran antar sekolah yang menyebabkan seorang pelajar berinisial NAW tewas pada 7 April lalu. Total sebanyak 14 anak terduga pelaku tawuran berhasil ditangkap, sementara 1 pelaku lainnya melarikan diri. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa senjata tajam yang dipakai saat tawuran, pakaian korban, motor korban, serta hasil visum medis. Hingga kini polisi masih mengejar 1 orang terduga pelaku lainnya. Sementara pelaku yang berhasil ditangkap kini terancam pidana penjara 15 tahun. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Seorang petugas SPBU berhasil menggagalkan aksi pencurian. 1 pelaku berhasil ditangkap, sementara 1 pelaku lain melarikan diri. Dalam video kamera pengawas, kedua pelaku mengendarai sepeda motor. Keduanya berputar-putar di SPBU, lalu 1 pelaku turun dan berkeliling sekitar mobil pick-up. Pelaku yang turun sempat mengintip jendela mobil dengan menyalakan lampu ponselnya. Tak lama kemudian pelaku masuk lewat pintu mobil sebelah kiri dan membawa kabur tas berwarna hitam. Petugas SPBU yang sudah curiga lantas mengejar pelaku yang akan kabur. Petugas SPBU yang berusaha menangkap pelaku sempat terseret beberapa meter lantaran memegang pelaku yang sedang membawa tas. Salah 1 pelaku berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Trowulan, Kabupaten Mojokerto, sementara seorang pelaku lain melarikan diri. Sebelumnya itu dibiarkan dulu, kan gerak-gerik, kan mencurigakan. Terus kemungkinan dia sudah bobol pintu sebelah kiri. Habis bobol pintu sebelah kiri, tapi bukan langsung buka, keliling dulu. Terus nyamperin temannya yang di sepeda motor. Nah, setelah itu dia kembali sebelah kiri malah lagi buka lawang. Kasus ini kini ditangani Polsek Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Sebuah mobil sedan berisi rombongan seni peran sandiwara di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terseret arus banjir. Mobil yang nekat menerjang banjir luapan sungai tersebut terbawa arus hingga masuk ke area persawahan. Orang uang.
Sebuah mobil sedan merah terbawa arus di Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu. Warga dengan alat seadanya berupaya mengevakuasi kendaraan yang terbawa arus luapan Sungai Cibancong. Beruntung kendaraan yang ditumpangi rombongan pemain seni peran atau sandiwara tersebut berhasil dievakuasi. Namun sejumlah alat musik penunjang sandiwara rusak terendam air disertai lumpur. Peristiwa berawal saat hujan deras melanda Kecamatan Kroya di saat bersamaan mobil melintas dan nekat menerjang genangan. Arus deras luapan sungai membuat mobil tak kuasa melewati derasnya arus hingga akhirnya terjerembab ke area persawahan. Meski banjir sempat menggenangi, saat ini kondisi jalan di Desa Tanjung Kerta, khususnya di sekitar Sungai Cibancong, sudah berangsur normal dan air telah surut. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toa Iskandar, iNews melaporkan. 2 warga meninggal akibat campak di Cirebon, Jawa Barat. Karena itu Kota Cirebon menetapkan status kejadian luar biasa pada kasus campak. Kasus campak di Kota Cirebon hingga saat ini masih berstatus kejadian luar biasa dengan angka masih cukup tinggi. Kasus campak mulai mengalami peningkatan sejak akhir Desember lalu hingga bulan April. Dinas Kesehatan Kota Cirebon mencatat kasus campak di tahun 2025 mencapai 238 kasus. Sementara di tahun 2026 hingga Februari tercatat 150 kasus. Hingga April 2026 kasus campak masih terus berjalan. Tercatat sebanyak 50 pasien campak yang masuk rawat inap di rumah sakit dengan sebagian besar merupakan balita. Yang meninggal ada 2, yang satu dari kabupaten, yang satu dari Kota Cirebon gitu ya. Tapi memang yang meninggal ini ada kondisi yang berbeda dengan anak sehat yang lainnya. Yang satu memang gizi buruk, yang satu memang ada kelainan jantung bawaan. Pihak pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Kesehatan berupaya untuk menekan angka campak dengan berbagai upaya termasuk sosialisasi kepada masyarakat dan meningkatkan vaksinasi di masyarakat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Dari dunia olahraga, legenda sepak bola asal klub Inggris Arsenal Aaron Ramsey disambut meriah para fansnya di Indonesia. Kedatangan Ramsey merupakan bagian dari program Arsenal Worldwide yang diinisiasi klub berjuluk The Gunners ini. Legenda Arsenal Aaron Ramsey disambut meriah para pendukungnya di Indonesia ketika berkunjung ke Asio Field Cempaka Putih, Jakarta. Kunjungan ini merupakan rangkaian acara pada 17 hingga 19 April yang menjadi komitmen Arsenal untuk mempererat hubungan supporter basis internasional dengan klub. Kegiatan akan diawali dengan klinik pelatihan sepak bola untuk usia muda yang melibatkan sekitar 80 peserta putra dan putri dan bertujuan memberikan pembelajaran langsung dari program Football Development Arsenal. Di puncak acara, Ramsey akan menghadiri fan zone dan nonton bareng laga Inggris antara Manchester City melawan Arsenal di Senayan Park Minggu esok. Ini merupakan kunjungan Ramsey kedua ke Indonesia. Sebelumnya, pemain yang mencatat 369 laga untuk Arsenal ini pernah berkunjung pada tahun 2013 lalu. Dalam pertandingan Clash of Legends di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu malam ini sejumlah pemain legenda klub asal Spanyol Barcelona menggelar latihan dan uji coba lapangan. Para pemain Barcelona Legend menjalani latihan dengan semangat untuk mematangkan strategi sekaligus menjaga kekompakan tim. Pemain bintang seperti Fernando Navarro, Philip Cocu, dan Javier Saviola turut ambil bagian dalam latihan. Sementara mantan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert turut hadir di lapangan, namun tidak ikut berlatih. Laga melawan DRX World Legend diprediksi akan menarik yang mempertemukan pemain lintas generasi dengan nuansa nostalgia dan kualitas bermain yang tetap tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan seputar iNews siang. Warga Beirut, Lebanon merayakan gencatan senjata 10 hari. Sebagai perayaan gencatan senjata, tembakan dilepaskan ke udara. Tembakan terdengar di seluruh Beirut, Lebanon. Tembakan ini dilepas sebagai bentuk perayaan gencatan senjata. Warga melepaskan tembakan bertubi-tubi ke udara untuk merayakan dimulainya gencatan senjata.
Gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon dilaporkan mulai berlaku pada pukul 00 pagi waktu setempat hari Jumat. Lebih dari 1 juta warga Lebanon telah mengungsi selama perang berlangsung. Namun usai diberlakukan gencatan senjata 10 hari, warga Lebanon kembali ke rumahnya masing-masing. Tentara Lebanon memberikan imbauan untuk tidak terburu-buru kembali ke daerah masing-masing setelah gencatan senjata. Pemirsa, kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya David Silaho dan kru yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.